Selamat siang, Bu Tika. Selamat siang, Bu Aring. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan kucing sebentar, Bu Tika. Bu Tika ingin ngomongin apa siang hari ini? Ya, Bu Aring, sama-sama. Saya ingin membahas masalah murid saya. Masalah apa ya, Bu? Jadi, begini Bu Aring, kelas saya itu ada anak yang setiap pagi berangkat ke sekolah. Kalau ditinggal pulang ibunya, dia selalu menangis. Nah, anak tersebut maunya ditunggui oleh ibunya. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus-menerus, Bu Aring. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada perkembangan anak yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantarkan atau ditunggui lagi di dalam kelas. Seperti itu, Bu Aring. Oh, jadi begini ya, Bu Tika, masalahnya. Jadi, ada anak yang terus bergantung pada ibunya. Ketika ditinggal ibunya, anak itu menangis. Dan Butika ingin bagaimana caranya agar anak itu nanti agar mandiri ketika ditinggal ibunya di sekolah. Dan dia tidak menangis lagi. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul seperti itu, Bu Aring. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang saja. Jadi, apa sih yang ingin kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah agar anak itu mandiri, tidak ditunggui ibunya dan ditinggalkan ibunya seperti teman-teman yang lainnya. Begitu, Bu Aring? Oh, baik. Jadi, di akhir percakapan ini, Butika mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang menangis tersebut bisa mandiri. Begitu ya, Bu? Iya, betul, Bu Aring. Baik, Butika. Bagi Butika, anak yang mandiri itu seperti apa? Hmm, anak yang mandiri menurut saya adalah anak tersebut tidak ditunggui sama orang tuanya, di mana anak tersebut mandiri untuk dapat melakukan hal yang kecil, apapun itu. Seperti itu, Bu Aring. Iya, Bu. Jadi, menurut Butika, anak mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain. Sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal sekecil apapun itu. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Menurut Butika, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Oke, jadi contoh kecil, anak berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis ketika di dalam kelas. Seperti itu, Bu Aring. Jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya ketika ditinggal orang tuanya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu menangis? Iya, mungkin anak tersebut kurang nyaman terhadap lingkungan belajarnya, Bu Aring. Dia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia mungkin masih takut kepada saya sebagai gurunya. Begitu, Bu. Iya, berarti anak tersebut menangis belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan belum bisa membaur dengan temannya. Begitu ya Bu Tika? Iya, Bu Aring. Nah, saya kira Butika, apa yang bisa Butika lakukan
supaya anak tersebut bisa beradaptasi nyaman terhadap lingkungannya dan bisa akrab dengan temannya sekaligus gurunya. Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya. Bagus sekali ya Bu Tika. Jadi, nantinya Bu Tika berencana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa ya, Bu? Saya akan menyeting kelas saya, Bu, semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya semua siswa agar mereka bangga dan memiliki kelasnya tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas Bu Aring seperti itu. Wah, sepertinya itu menarik sekali ya, Bu Tika. Jadi, nanti Bu Tika berencana akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian, akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Nah, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan ya, Bu. Supaya anak ini bisa akrab dengan temannya dan bisa akrab dengan lingkungannya lebih cepat. Kira-kira apa yang dapat Butika lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, baik dengan mengimplementasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Jadi, nanti Butika akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif budaya sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu Aring. Kira-kira langkah apa saja yang Butika lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Untuk menciptakan iklim positif budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Nah, saya juga mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu Aring. Baik, Butika, itu sangat menantang sekali ya. Jadinya nanti Butika akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, dan akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Begitu ya, Butika? Iya, Bu Aring. Nah, di antara beberapa hal tersebut, Butika, kira-kira menurut Butika mana yang lebih penting dilakukan dulu untuk diaplikasikan, Bu? Iya, yang pertama, Bu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas. Kemudian, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil di papan, hasil karya anak atau siswa saya pasang di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Saya sangat setuju sekali, Bu. Nanti langkah pertama Butika akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya. Iya, Bu Aring. Nah, sekarang saya ingin Butika menceritakan bagaimana menghias kelasnya. Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang saya.
yang meliputi minat, profil, dan nantinya kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan siswa saya, begitu Bu Aring. Jadi, Bu Tika sudah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil, dan nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Iya Bu Aring. Nah, kira-kira Bu, dalam menghias kelas, apakah ada yang bisa membantu Bu Tika dalam menghias kelas tersebut? Apakah dibantu, apa dilakukan sendiri Bu? Sepertinya saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid Bu Aring. Orang tua dari murid atau wali murid itu pasti mengajak semua anak-anaknya. Saya melibatkan dalam menghias kelas, sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Baik, jadi untuk menghias kelas, Bu Tika melibatkan orang tua dan juga anak-anak yang ikut serta menghias kelas ya Bu. Iya Bu. Nah, Bu Tika, pada titik ini atau percakapan kita yang sudah sampai sini, apa yang Bu Tika dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi, untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan yang bisa segera saya laksanakan, menghias kelas sesuai profil pelajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Begitu Bu Aring. Iya Bu, kapan rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai sekarang Bu, saya bisa melaksanakan dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan yang saya gunakan sebagai menghias kelas. Baik Bu, saya sangat antusias sekali. Bagaimana hasilnya jadi langsung bisa diterapkan sekarang. Iya Bu Aring. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya. Mungkin kalau menghias kelas butuh waktu yang lama, kita video call lagi di lain hari. Saya doakan semoga kelas yang dihias membuat murid Bu Tika tidak akan menangis lagi tanpa ditunggu orang tuanya. Iya Bu Aring, terima kasih atas doanya. Selamat siang Bu Tika. Selamat siang Bu Aring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aring? Hari ini saya kurang sehat Bu Tika, batuk-batuk terus karena akhir-akhir ini cuaca panas sekali. Jadi kesehatan saya terganggu. Mudah-mudahan Bu Aring segera sembuh kembali, sehat dan mendapatkan aktivitas yang baik lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya Bu. Baik Bu Aring, apa sih yang ingin Bu Aring ceritakan kepada saya saat ini? Saat ini saya memperoleh tugas sebagai ketua akreditasi sekolah Bu. Saya akan melaksanakan tugas tersebut bersama rekan-rekan guru yang lain. Jadi Bu Aring sekarang sibuk mengerjakan akreditasi sekolah. Kira-kira nanti di akhir percakapan kita, apa yang Bu Aring inginkan dari hasil percakapan kita nanti? Saya mohon petunjuk Bu Tika sebagai kepala sekolah
untuk memberikan saran dan masukan. Bagaimana kami sebagai tim akreditasi sekolah dapat menyelesaikan seluruh administrasi yang dibutuhkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Baiklah Bu, jadi intinya Bu Aring ingin tim akreditasi sekolah kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Kapan Bu mulai melaksanakan kegiatan akreditasi sekolahnya? Sebenarnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan bulan Juli, Bu. Tetapi kami sudah melakukan persiapan sebelumnya karena akhir bulan Maret ini sudah memasuki bulan puasa. Jadi kita fokuskan sebelum puasa, paling tidak persiapan sudah matang agar kami bisa melaksanakan kegiatan puasa dengan lebih khusyuk. Untuk bulan Juli berarti tidak lama ya Bu? Iya, Bu. Kira-kira apa yang sudah Bu Aring dan tim persiapkan untuk akreditasi sekolah saat ini? Saat ini, saya baru membentuk tim koordinator untuk menyelesaikan persiapan akreditasi sekolah. Kami membagi per komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing rekan sejawat. Komponen-komponen yang harus dievaluasi atau dinilai meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sudah membentuk tim koordinator, kemudian apa lagi yang telah Ibu lakukan? Selain itu, saya menyiapkan administrasi yang sudah kami miliki, mencari contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan kondisi sekolah kami. Selain itu, kami juga berupaya untuk meningkatkan akreditasi sekolah kami dengan mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, mempersiapkan semua dokumen akreditasi dan informasi pendukungnya. Apa yang kira-kira bisa membuat berhasil secara tim dari akreditasi ini, Bu? Sebenarnya ada 5 hal penting untuk persiapan akreditasi tersebut, yaitu memahami poin penilaian akreditasi, mempersiapkan administrasi, biaya terkait proses, kontrol mutu dan kompetensi tim akreditasi. Yang menjadi permasalahan jika hal tersebut dikerjakan bersama-sama tanpa ada kolaborasi tim yang solid, tidak akan berhasil. Apalagi Bapak Ibu guru pagi hari masih mengajar dan kondisi sekolah ramai. Dalam kondisi tersebut, pasti tidak bisa fokus dalam menyelesaikan persiapan akreditasi. Saya berharap sebelum puasa sudah mendekati selesai. Setidaknya di bulan ini bisa fokus mengerjakan. Kalau puasa susah, Bu, karena para guru pasti kurang fokus jika diajak lembur untuk persiapan akreditasi sekolah. Jadi, bagaimana nanti Bu Aring dan rekan-rekan di sekolah ini bisa fokus? Kalau menurut Bu Aring, fokus terkait akreditasi itu apa sih, Bu? Fokus yang dimaksud dapat menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan dan bisa dikerjakan secara bertanggung jawab. Kira-kira apa lagi, Bu, agar rekan-rekan bisa lebih fokus? Semangatnya, Bu, agar lebih semangat, bagaimana jika kita beri intensif dan setelah kegiatan terlaksana, kita ajak Bapak Ibu Guru wisata ke pantai agar Bapak Ibu Guru bisa refreshing. Jadi dengan demikian akan lebih fokus. Apalagi Bu, selain itu?
Mungkin itu saja yang perlu kita siapkan, Bu. Kita tinggal menjalani saja persiapan proses akreditasi. Yang susahnya mungkin saat tim berkumpul, Bu. Jadi tidak terfokus karena jarang berkumpul. Iya, Bu. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Yang jelas setelah ini saya akan membuat jadwal kegiatannya, Bu. Baik, mungkin selain buat jadwal, apa lagi, Bu? Kita siapkan perangkat dan contohnya, sehingga bila telah terkumpul semua bisa kita kerjakan. Kira-kira berapa lama, Bu, persiapan ini dapat selesai? Target saya dalam 1 bulan ini, Bu. Baiklah, dalam 1 bulan. Nah, kira-kira ini antara membuat jadwal atau mempersiapkan. Mana nih yang Ibu Aring lebih dahulukan dalam waktu dekat ini? Yang saya dahulukan membuat jadwalnya, Bu. Baik, Bu Aring. Jadi menurut Bu Aring, apa inti dari percakapan kita hari ini? Intinya, kita akan membuat tim koordinator akreditasi sekolah dan membuat jadwal kegiatan agar Bapak Ibu guru bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Sehingga tujuan akreditasi sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayakan pendidikan dapat tercapai sesuai yang kita harapkan. Saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi Bu Aring sebagai ketua akreditasi sekolah. Langkah yang Bu Aring ambil sudah tepat. Saya akan mendukung sepenuhnya. Kita akan atur jadwal agar Bapak atau Ibu guru bisa melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah ini. Kita bisa menggunakan jam setelah anak-anak pulang sekolah. Dan Bapak Ibu guru bisa istirahat, sholat, dan makan. Setelah itu, pukul 12.30 atau setengah 1 sampai dengan jam 2, kita bisa dapat bekerja sama dengan tim akreditasi. Agar lebih fokus, kita akan siapkan intensif dan reward bersama setelah melaksanakan akreditasi berlangsung, agar lebih semangat dan fokus bekerja. Terima kasih Bu Tika atas semua saran, masukan, dan dukungannya. Saya berharap cara ini akan berhasil, Bu, untuk meningkatkan nilai akreditasi sekolah kita. Iya, Bu Aring. Sama-sama, Bu. Saya juga berharap demikian. Saya ingin tahu hasil 1 bulan ke depan ya, Bu Aring. Bu Aring merencanakan hasilnya bisa berhasil atau tidak. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Baik, Bu Tika. Terima kasih atas waktunya siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Aring. Bu Tika, sore hari ini kita akan merefleksikan latihan kucing kita kemarin. Nah, Bu Tika, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Ya, yang sudah baik dalam sesi percakapan adalah alur tirta, di mana alur tirta tersebut sudah terlihat dengan jelas dan baik.
Gimana untuk menyatakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, serta tanggung jawab, Bu. Baiklah Bu Tika, selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan coaching ke depannya yaitu saya akan lebih fokus lagi dan lebih menyelaraskan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan coaching saya, Bu. Selanjutnya, apa yang akan Ibu Tika lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah saat melakukan coaching adalah fokus dalam proses coaching yang sudah dijadwalkan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses coaching bersama, Bu. Apa yang akan Ibu Tika lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka, rileks, dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali, Bu. Baiklah Bu Tika, apa yang sudah Bu Tika rasakan pada saat kita melakukan coaching tadi? Baik, Bu. Jadi yang saya rasakan, saya sangat merasa senang dan termotivasi untuk terus meningkatkan prestasi diri saya dalam kegiatan coaching ini, Bu. Selain itu, saya akan belajar bersifat terbuka dan dapat menghadapi masalah dengan menemukan solusi yang dapat diselesaikan dari permasalahan tersebut, Bu. Baiklah Bu Tika, bagus sekali apa yang telah Ibu refleksikan pada sore hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan bisa mengadakan coaching lagi ya Bu. Ya Bu Aring, sama-sama. Iya, sukses selalu untuk Bu Tika. Sama-sama, Bu Aring juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aring. Selamat sore Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aring? Alhamdulillah hari ini saya lebih baik Bu. Ya, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran coaching. Dari pembelajaran coaching, kita dapat merefleksi diri dari latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Aring? Selama percakapan tersebut yang sudah baik dalam sesi percakapan alur cerita Bu, sudah terlihat dan jelas dengan baik. Terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Ya, untuk pertanyaannya selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Aring?
Yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang ada untuk mempermudah penyelesaiannya, Bu. Pertanyaannya selanjutnya, apa yang Ibu Aring lakukan untuk tetap dalam kondisi lisensi atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah fokus dalam proses coaching yang sudah dijadwalkan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses coaching bersama. Pertanyaannya selanjutnya, apa yang akan Ibu Aring lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut adalah dengan mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka, rileks, dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali. Ya, dari refleksi diri, apa yang Ibu Aring rasakan pada saat teknik coaching ini, Bu Aring? Saya merasa sangat senang, Bu, dan termotivasi untuk terus meningkatkan potensi diri saya. Dengan adanya kegiatan coaching ini, saya belajar untuk bersifat terbuka dan dapat menghadapi masalah dengan menemukan solusi yang didapatkan dari proses ini. Ya, dari kita sudah merefleksi diri pembelajaran coaching, sekarang kita akan menutupnya dengan bertemu di lain waktu. Semoga Bu Aring selalu diberikan kesehatan dan saya juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.